Sebelum mengkaji tema yang sudah diketahui melalui flyer yang kami bagikan, sebelumnya kami mengundang Ibu Profesor Dr. Vanessa Gappar, SFAK, MBA sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu untuk menyambut kehadiran Bapak Rektor UIN yang pada kesempatan ini kesempatan untuk memberikan ilmu kepada kita. Kami persilahkan kepada Ibu Warek 1 untuk menyampaikan kata-kata sambutan dan yang lain-lainnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada yang terhormat, di sini hadir juga para wakil rektor, pimpinan unit, ibu bapak, saudara-saudari, peserta kajian, serta tentunya Profesor Dr. Sofyan Sauri MPD, dan yang kami sama-sama hormati Bapak narasumber yang telah hadir pada majelis pada pagi hari ini, yaitu Bapak Rektor UIN Bandung, Profesor Dr. Rosihan Anwar MAG. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu. Masih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini di waktu yang sangat istimewa, waktu subuh, yaitu waktu diturunkannya ketenangan dan waktu disaksikannya amal-amal oleh para malaikat. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Rektor UPI yang tidak dapat hadir langsung menyambut ibu bapak sekalian pada kegiatan hari ini dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Ibu bapak, saudara-saudari hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita seperti yang kita telah baca sama-sama di dalam flyer pada pagi hari ini mengangkat tema yang sangat menyentuh jiwa, yaitu tasawuf, seni menjernihkan hati dan menghidupkan akhlak. Dan melalui perenungan atas surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, kita semua pada pagi hari ini diajak memahami betapa pentingnya menyucikan jiwa sebagai prasyarat untuk keberuntungan sejati. Tasawuf dalam hal ini bukanlah sekadar dimensi ibadah yang bersifat rohani, tetapi juga jalan menuju kejernihan hati, keikhlasan dalam amal, serta pembentukan akhlak yang luhur yang menjadi inti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber, kepada panitia dan seluruh peserta kajian pada pagi hari ini yang dengan niat lillah hadir dalam kajian ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi cahaya di dunia dan penerang di akhirat. Mari Amin. Ya Rabbal Alamin. Pikiran yang terbuka dan semangat yang ikhlas. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai taman dari taman-taman surganya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rektor UIN, Bapak Profesor Rosihan Anwar MAG untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor beserta para pimpinan dari Universitas Pendidikan Indonesia dan pimpinan unit beserta seluruh sivitas akademika yang saya hormati Pak Profesor Sofyan Sori sebagai pembawa acara atau moderator pada kesempatan hari ini, seluruh peserta yang hadir di Zoom juga yang saya hormati, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini, subuh yang penuh keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian tafsir, dan saya sangat senang kajian subuh sudah dilaksanakan semenjak lama, dan saya juga tahu karena biasanya ada pengumumannya di masjid. Kalau saya menyampaikan khutbah itu suka lihat jadwal-jadwal. Alhamdulillah, tentu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Warek, ini adalah waktu yang penuh berkah, dan kita semua yang kita kaji adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kajian yang sangat mulia. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan manfaat dari kajian subuh kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya share materi saja ya, biar belum diizinkan. Saya minta izin. Belum bisa share. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini sangat luar biasa. Ini kajian yang sangat penting terkait dengan tasawuf sebagai seni menjernihkan hati dan menghidupkan akhlak. Tadi Ibu Wakil Rektor sudah menjelaskan apa itu tasawuf, dan kita tahu bahwa tasawuf itu merupakan salah satu bidang kajian ya keislaman. Bahkan kalau di kampus kami di UIN Bandung, tasawuf itu menjadi satu jurusan tersendiri, jurusan tasawuf dan psikoterapi. Dan di dalam artinya kalau tasawuf itu menjadi satu jurusan, betapa luas sekali kajian tentang tasawuf itu. Ada banyak mata kuliah yang terkait dengan tasawuf. Jadi tasawuf bukan saja sebagai jalan hidup sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor, tapi tasawuf itu sebagai salah satu bidang kajian yang cukup mengakar dalam sejarah dan memiliki khazanah keilmuan yang sangat luas sekali ya. Sehingga kami menganggap perlu, atau Kementerian Agama menganggap perlu, tasawuf itu dijadikan sebagai satu jurusan sendiri. Tentu subuh kali ini kita tidak akan menjelaskan tasawuf secara utuh ya, secara komprehensif. Kita akan menjadikan tasawuf sebagai
salah satu refleksi atau salah satu renungan kita terhadap surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Ada 2 ayat saja yang kita bahas dari surah Asy-Syams. Ayatnya sangat populer sungguhnya. Nah, kita sering mendengar ayat ini, dan biasanya ayat ini dipakai secara populer ketika seorang khotib menyampaikan khutbah Idul Fitri, ya, karena ini terkait juga dengan tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa. Ayatnya sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Seperti bahasa Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan kalimat-kalimat yang pendek, tapi maknanya sangat mendalam sekali, sangat memiliki perspektif makna yang sangat luas. Di sini Al-Quran atau surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10 itu menggunakan kata kata qad, ya. Qad ini dalam bahasa Arab itu memiliki makna, diantaranya makna litahqiq, ya, atau bisa juga litaukid, untuk menunjukkan satu penegasan, satu penguatan. Jadi biasanya dalam ilmu balaghah, kata-kata taukid ini ditunjukkan kepada kelompok yang masih meragukan satu doktrin atau satu statement dalam Al-Quran. Biasanya, ya, walaupun tidak selalu seperti itu, tapi kata taukid itu biasanya juga digunakan untuk menegaskan satu ungkapan yang boleh jadi orang itu meragukan atas statement itu. Ya. Ya. Seperti apa sebenarnya bentuk, boleh jadi mungkin orang itu meragukan bagaimana bisa pensucian jiwa itu membuat seseorang itu bahagia, dan bagaimana mungkin tidak mensucikan jiwa itu membuat orang itu merugi. Jadi Al-Quran menampakkan 2 sisi, dan ini satu gaya bahasa, gaya atau uslub Al-Quran yang lazim, ya, di mana Al-Quran menyampaikan 2 sisi atau 2 perspektif yang berbeda, untuk tujuannya manusia itu punya pilihan untuk menentukan pilihan, apakah pilihan pertama atau pilihan yang kedua. Dan Al-Quran biasanya juga menyampaikan konsekuensinya. Kalau memilih pilihan yang A, ada konsekuensinya. Memilih yang B, ada konsekuensinya. Sekaligus untuk penegasan bahwa hidup ini adalah satu pilihan. Allah menunjukkan jalan-jalan dan kita menentukan pilihan. Dan pilihan itulah kemudian yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya nanti. Inilah yang dalam dalam kajian teologi, apa yang disebut dengan kebebasan atau pilihan manusia dalam menentukan jalan hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini satu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya 2 pilihan. Mensucikan diri berarti kita nanti akan aflaha atau akan berbahagia, atau kita dasaha atau kita mengotorinya,
maka karenanya kita akan merugi. Nah, kalau ada ungkapan mensucikannya, berarti di situ ada atau menyucikan jiwa. Itu artinya berarti boleh jadi di situ ada sesuatu, ada jiwa yang perlu disucikan, ada jiwa yang perlu dibersihkan, sehingga ada sebuah proses yang dalam ilmu tasawuf kemudian kata zakah ini atau proses menyucikan jiwa menjadi ungkapan yang sangat terkenal dalam ilmu tasawuf, apa yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs, sebuah proses pensucian jiwa yang dalam ilmu tasawuf itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, atau dalam ilmu tasawuf disebut dengan salik ya. Salik itu artinya orang yang, salaka itu artinya berjalan ya. Salik itu orang yang berjalan menelusuri rute-rute menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sedang menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala harus melalui sebuah proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau proses pensucian jiwa. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil sekilas dari ungkapan ayat ini? Allah menyampaikan kebenaran yang sangat fundamental tentang nasib kita. Ada dua jalan, dan itu jalannya sangat jelas. Pertama, mensucikan jiwa kita, yang karenanya kita akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, atau kita mengotorinya dan tidak mau mensucikannya. Jadi dibiarkan kotor, atau kita mengotorinya, tetapi tidak ada proses zakah, tidak ada proses pensucian, maka kita akan merugi. Itu saja. Seperti umumnya jalan yang ditunjukkan oleh agama kita. Al-Quran menjelaskan ada dua jalan saja, jalan kebenaran atau al-haq, dan kemudian jalan kebatilan, al-batil. Silakan, kita punya pilihan, mau yang al-haq karenanya kita akan selamat, atau al-batil, kita akan celaka. Nah, inilah yang dari kata ini kemudian para tasawuf, ya, tasawuf itu sendiri menurut beberapa pakar itu salah satu teori itu berasal dari kata sofa ya, sod fa ya, kemudian alif, sofa itu artinya kesucian, artinya kemurnian. Jadi tasawuf itu arti ilmu untuk mensucikan jiwa, memurnikan jiwa. Nah, tazkiyatun nafas itu adalah prosesnya ya. Jadi tasawuf itu mengajarkan ilmu-ilmunya, kemudian tazkiyahnya itu prosesnya, bagaimana proses tahapan-tahapan orang itu menuju proses yang suci. Itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyah itu berasal dari kata zaka, artinya tumbuh, berkembang, suci. Sementara napas itu artinya tazkiyatun nafas. Nah, dari tazkiyatun nafas, kalau orang hatinya sudah disucikan, hatinya sudah dibersihkan, maka akhlak mulia itu otomatis itu akan muncul. Akhlak mulia itu muncul hadir dari hati yang jernih, dari hati yang suci. Bagaimana cara mensucikannya? Mengikuti proses tazkiyatun nafas. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau pemaknaan bahwa tazkiyatun nafas adalah perjalanan menuju qalbun salimun, menuju hati yang selamat, hati yang kembali kepada Tuhan dalam keadaan bersih, dalam penyakit noda, dari segala noda. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sangat populer, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita ini semua lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Para pakar sering menyebutkannya seperti kertas putih, tidak ada titik, tidak ada noda. Kemudian interaksi kita dengan dunia
interaksi kita dengan gemerlapnya dunia, kemudian di situ kita meletakkan noda-noda hitam. Noda-noda hitam ini boleh jadi semakin banyak, semakin menutupi kertas yang putih. Nah, kalau kita mau kembali kepada Allah, sejatinya kita kembali seperti halnya kita datang. Datang dalam keadaan bersih, pulang pun dalam keadaan bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Ini, tazkiyatun nafas. Proses pensucian jiwa. Nah, lalu kemudian apa hubungan dua ayat ini dengan tasawuf ya? Kita bisa melihat ayat 9 ini sebagai optimisme spiritual. Memberikan kabar gembira tentang potensi kesucian jiwa dan kemungkinan setiap kita itu untuk mencapai keberuntungan hakiki melalui pensucian diri. Dan semua orang itu bisa. Bahkan mungkin harus ya, bukan mungkin lagi, itu harus. Jadi saya kira mungkinnya saya hilang. Setiap kita itu harus melakukan proses ini. Karena proses inilah yang akan menjamin kaflahat tadi itu. Akan menjamin keselamatan ya. Kemudian ayat 10-nya itu sebaliknya. Kalau ayat 9 itu spirit optimis atau optimis spiritual, ayat 10 sebaliknya. Justru memperingatkan tentang resiko kerugian bahkan kehancuran apabila kita membiarkan jiwa kita kotor, membiarkan nafsu menguasai jiwa kita ya. Nah, maka tasawuf memberikan jalan pensucian, menawarkan metodologi spiritual untuk mewujudkan pesan ayat yang tadi disampaikan. Jadi seorang yang telah mensucikan jiwanya atau orang yang jiwanya sudah suci tidak perlu berpura-pura baik ya. Kenapa? Karena akhlak baik itu akan muncul sendirinya dari kebeningan hatinya ya. Seperti air jernih yang mengalir dari sumbernya yang bersih. Dalam beberapa pakar akhlak atau etika mengatakan bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang muncul karena spontanitas, bukan kepura-puraan, bukan penuh dengan kamuflase. Itu akhlak ya. Jadi akhlak baik itu adalah akhlak yang muncul secara spontan, bukan karena direkayasa, bukan karena berpura-pura. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Maka orang yang mensucikan jiwanya pasti secara otomatis akan memunculkan akhlak yang mulia. Jadi kalau kemudian akhlaknya atau hatinya kotor, tidak dibersihkan, tapi kemudian dari situ muncul penampakan akhlak yang baik, kemungkinan akhlak baiknya itu merupakan kepura-puraan atau merupakan kamuflase. Kita mencoba melihat bagaimana proses tazkiyatun nafas yang saya sebutkan tadi sebagai SOP, sebagai rangkaian dalam proses pensucian jiwa. Nah, dalam tasawuf itu kita mengenal ada 3 tahapan dalam proses tazkiyatun nafas yang kalau tahapan ini muncul atau dilaksanakan oleh kita, maka akan muncul akhlak yang mulia otomatis ya. Apa 3 tahapan itu? Ya, kita mengenalnya 3T ya. Pertama, takhalli ya. Ini kata dasarnya mengosongkan ya. Nah, di tahap awal ini dalam proses takhalli itu biasanya seorang salik atau orang yang sedang dalam proses pensucian jiwa itu mengosongkan dirinya dari segala sifat akhlak tercela. Dia hindarkan sifat-sifat tercela semaksimal kemampuan dirinya, karena tentu manusia ada keterbatasannya ya. Jadi yang disebut dengan berakhlak baik itu artinya berusaha semaksimal mungkin untuk memunculkan akhlak yang baik. Ini proses pembersihan atau proses pengosongan dengan menghindarkan sifat-sifat yang buruk.
Apa sajalah gitu. Kita tahu apa yang disebut dengan akhlak tercela itu. Mungkin ria, mungkin ujub, mungkin hasad, mungkin gibah, takabur dan sebagainya. Untuk melalui tahap ini tentu harus ada sebuah kesungguhan. Itulah yang disebut dengan mujahadah, perjuangan. Perjuangan itu artinya mujahadah. Ini perlu perjuangan, apalagi kalau akhlak yang buruk itu sudah merupakan built-in dalam jiwa kita, sudah merupakan karakter, tentu mengosongkannya itu sebuah perjuangan. Ya, sama seperti wadah yang kotor. Sebelum diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu air yang bersih, ya dikosongkan dulu. Nah, kalau misalnya kotoran itu sudah sangat melekat gitu ya, tentu harus ada proses. Prosesnya itu kalau wadah yang kotor mungkin harus pakai sabun, mungkin juga harus pakai apa alat sendiri ya supaya itu. Jadi semakin kotor, semakin menempel, tentu ikhtiarnya semakin keras ya. Mujahadahnya semakin keras. Kemudian setelah kosong ya wadah itu, hati kita ini, lalu kemudian ada proses tahalli. Ya, ini artinya kemudian diisi ya. Alat yang kosong itu kemudian diisi hati kita yang sudah dibersihkan dari alat-alat yang buruk itu kemudian diisi dengan sifat-sifat yang sebaliknya gitu ya. Kalau tadi sifat-sifat tercela, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Nah, apa saja ya tentu banyaklah kita tahu. Mungkin ikhlas, sabar, tawakal, qanaah. Nah, pada tahap ini nanti seorang salik itu akan mencoba menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam dirinya ya, melalui apa yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan spiritual. Tahap yang ketiga, ini tahap terakhir dari proses tazkiyatun nafas. Nah, itu apa yang disebut dengan tajalli atau penyingkapan, atau aktualisasi lah kita kira-kira dalam bahasa yang lebih populer. Orang kalau hatinya sudah dibersihkan, diisi dengan akhlak yang baik, perbuatan yang tercela, dia akan di situ ada aktualisasi diri dalam apa yang disebut dengan akhlak yang mulia. Jadi tajalli itu bisa juga diartikan bahwa cahaya ilahi itu mulai memancar dalam diri seseorang. Nah, kita dengar satu ungkapan yang sangat terkenal juga di dunia tasawuf, ungkapannya takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohlah, berperilakulah, berakhlaknya seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Mohon di-share ulang Ya, jadi orang kalau sudah di proses tajalli itu akan terpancarkan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dirinya itu muncul akhlak-akhlak yang mulia. Nah, para sufi itu menganggap bahwa ya, terutama pakar tasawuf yang sangat amat terkenal, Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan bahwa uh, hati itu seperti cermin ya. Kita membayangkan cermin itu ya. Cermin itu bisa semakin cermin itu bening, semakin bisa memantulkan diri kita gitu ya. Akan kelihatan gitu. Semakin cermin itu kotor, tentu tidak bisa kita melihat diri kita sendiri, akan terlihat dari kotoran-kotoran karat-karat itu. Begitulah bagaimana cahaya Allah itu masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita kotor, tentu cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sampai ke dalam hati kita. Apalagi kalau sudah tertutup oleh kerak, oleh kotoran-kotoran noda-noda itu. Sebaliknya kalau hati kita bersih, cahaya Allah itu akan mudah. Hati adalah cermin, cermin tidak akan memantulkan cahaya jika permukaannya tertutup debu. Dan sebaliknya ya. Nah, jadi kita harus hindarkan ungkapan-ungkapan orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu sebuah pelarian dari realitas dunia. Ungkapan yang tidak tepat. Tasawuf itu bukan pelarian, tasawuf itu adalah
seni atau paradigma kita dalam memaknai dunia, dalam memaknai gemerlapnya dunia. Jadi tasawuf itu tidak seperti gambaran orang dia harus mengasingkan diri, harus berpakaian yang compang-camping gitu ya. Harus tahanus, harus ke gua. Tidak seperti itu. Tasawuf itu adalah cara kita memaknai dunia. Ya, bahwa dunia ini hanya sebagai media alat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia. Juhud itu adalah proses bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang uang, bagaimana kita memandang jabatan. Itu zuhud. Ya. Jadi kalau kita memandang dunia itu sebagai segalanya, bahkan mungkin mengalahkan uh, posisi Allah Subhanahu wa taala, maka juhud itu sebaliknya. Juhud itu bahkan mengantarkan seorang salik mengatakan bahwa semuanya itu hanya Allah. Yang lainnya itu hanya perantara saja. Jadi paradigma hidup saja ya, paradigma. Seorang sufi itu bisa saja memiliki harta yang banyak, tidak ada masalah. Tapi dia punya paradigma sendiri terhadap dunia itu. Ya kita mengenal tokoh sufi yang sangat populer ya, Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia seorang sufi yang amat kaya juga. Tapi dia memandang itu semua ya tidak ada bedanya seperti benda-benda yang lain ya, hilang ya begitu saja. Nah, jadi ada proses transformasi diri ke transformasi sosial. Jadi ini mungkin proses-proses berikutnya ya. Transformasi diri, kemudian pensucian diri dulu seorang, kemudian dia pensucian diri itu memancarkan ke dalam transformasi sosial. Dia menjadi tokoh yang memiliki kepedulian kepada sesama. Itu kan akhlak yang mulia. Dia care dengan yang lain. Dia peduli dengan yang membutuhkan. Ya. Dia sangat mengapresiasi perbedaan pendapat. Dia tidak menghujat orang. Dia tidak menjatuhkan orang. Dia memuliakan orang. Itu semua adalah cerminan-cerminan aktualisasi diri dari proses tazkiyatun nafas menjadi transformasi sosial. Ya, akhlak sebagai bukti bukan klaim. Akhlak itu tidak diklaim tapi dibuktikan ya. Ya, seperti saya tadi sebutkan, akhlak baik itu tidak perlu dipura-purakan, karena orang yang sudah suci hatinya pasti secara otomatis akan memunculkan akhlak yang baik ya. Nah, kita akan melihat bagaimana relevansi dengan era kekinian ya. Kita tahu bahwa dunia sekarang sudah dalam proses krisis spiritual modern karena orang sudah mulai bosan ya, atau dengan budaya hedonisme atau konsumerisme, sehingga spiritualitas ya, atau spiritualitas ya, ini agak mirip-mirip lah dengan tasawuf, itu berkembang pesat juga di negara-negara besar, di kota-kota besar ya. Masih ada waktunya Pak Prof? Masih ada Pak. Ya, saya ingin menyelesaikan kajian saya. Apa sebenarnya tahapan-tahapan yang ingin sampai ke sana ya? Kita akan memulai dari sebuah proses yang agak sederhana dulu. Bagaimana kita, atau kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam proses tazkiyatun nafas ini? Ini sebenarnya di slide saya ini ada, saya jelaskan tahapan-tahapannya. Pertama, mungkin kita mulai dari sesuatu yang kecil-kecil ya. Misalnya kita memulai dengan proses zikir, meluangkan waktu setelah sholat kita untuk berzikir ya, tentu sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Mungkin bisa mula-mula 10 menit, 15 menit, kemudian setelah itu menjadi rutin, karena biasanya pensucian jiwa itu waktu yang paling pas itu adalah ketika kita
berzikir, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian setelah berzikir, zikir itu kan bukan hanya persoalan melafalkan ya, melafalkan ungkapan-ungkapan suci ya, atau kalimat-kalimat thayyibah. Zikir itu adalah sebuah proses bagaimana kita menghubungkan eh, nur cahaya yang ada dalam diri kita ini dengan sumber cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu proses berzikir. Jadi zikir dengan penghayatan tentu adalah sebuah proses yang yang memungkinkan kita itu untuk menjalin dengan sumber cahaya itu lebih lebih intens. Nah, para ulama-ulama tasawuf dulu itu memang memiliki cara dalam tazkiyatun nafs itu. Ada memang melakukan apa yang disebut dengan kholwat ya, kholwat. Kholwat itu dalam konteks lain ya, tapi kholwat di sini ada orang-orang tertentu atau salik yang saya tadi sebutkan itu melakukan proses tazkiyatun nafs itu dengan cara mengasingkan diri dari keramaian orang atau sebut dengan uzlah itu ya. Dia pergi ke tempat-tempat tertentu yang di situ tidak ada interaksi sosial ya. Tapi konsekuensinya adalah dia kemudian terpisahkan dari relasi sosial. Ya, tapi tidak ada masalah, itu kan pilihan-pilihan ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak punya fungsi-fungsi sosial, boleh jadi ada ya. Tapi kalau misalnya kita punya peran fungsi sosial ya, saya misalnya sebagai rektor, tidak mungkin saya melakukan proses itu dengan secara uzlah. Saya mengasingkan diri ke tempat lain, sementara kampus tidak diurus. Ya, tentu tidak begitu. Jadi tazkiyatun nafas itu sama sekali tidak melihat menampilkan fungsi-fungsi sosial. Tazkiyatun nafas itu proses yang caranya itu tentu bisa disesuaikan, sangat sesuainya. Itu sebabnya kenapa agama kita itu mengajarkan untuk menghidupkan malam atau ihya'ul lail. Karena sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan proses tazkiyatun nafas. Dan tentu kita semua ini ada tanya jawab Pak Prof. Biasanya nanti di chat Pak, ada pertanyaan. Baik. Kalau gitu ini ada waktu 15 menit ya. 10 menit jam 6. Ya, mangga kalau ada untuk tanya jawab dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Rektor atas informasi ilmu yang telah diberikan. Dan tentunya kami sangat bangga dan bahagia untuk menyambut dan juga menyampaikan bahan ini. Dan kalau ada yang mau bertanya, saya kira ada di sini dari Bung Don nih, kelihatannya ada pertanyaan. Dua pertanyaan lah yang bisa diajukan, silakan. Kalau silakan yang akan bertanya. Halo. Atau Pak Helmon. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ada dua pertanyaan, Prof. Pertama adalah, halo? Iya. Pertama adalah surga itu kekal. Sedangkan kita tahunya yang kekal itu hanya Allah. Bagaimana kita memahami ini? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memahami atau mengertikan tentang syariat, hakikat, dan makrifat? Itu dua, Ustaz. Syukran. Kasiran, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sudah ke teologi ya. Ya, dalam Al-Quran itu yang ungkapan-ungkapan khalidina abada terkait dengan konteks surga itu Al-Quran itu sendiri mengatakan ya,
Tapi tentu keabadiannya surga itu atau ya keabadian termasuk keabadian neraka itu pasti tidak akan sama dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada yang menyamai Allah. Allah itu akan berbeda dengan yang lain. Sama seperti misalnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kita menemukan misalnya apa namanya ungkapan-ungkapan yang sepertinya mirip seperti Allah, misalnya yadun, tangan. Allah milik tangan. Yadullah fauqa aidihim. Ini yang dalam kajian tafsir itu sebut dengan ayat-ayat sifat ya. Lalu kemudian nanti kita memaknai di situ ada konsep takwil ya. Ini semua kajian sendiri ya, kajian sendiri. Jadi makna apa namanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semua semua itu akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah itu punya wajah, wajhu rabbika. Apakah wajah Allah itu sama dengan wajah kita? Ya tentu akan beda. Allah itu tidak akan ada yang menyamai ya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak akan ada yang sama. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan bahwa penghuni surga khalidina abada akan kekal selama-lamanya. Pertanyaan dari Pak Helmon, kalau begitu sama dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama. Apa makna abadi? Nah, ini kan kata abadi itu apa namanya? Maknanya itu sangat luas ya. Jadi itu keabadian Allah Subhanahu wa taala oleh keabadian yang lain, termasuk keabadian surga dan neraka. Nah, kemudian tadi menarik ya, ada di dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan apa namanya hakikat, kemudian syariat. Sebenarnya dua itu ininya ya, berhadap-hadapannya ya. Ada hakikat, ada syariat. Kalau makrifat itu apa namanya sisi lain ya, sisi lain. Nah, ini saya tadi katakan di pengantar itu, tasawuf itu kan bukan saja sebagai jalan hidup, bahkan tasawuf itu sebagai sebuah ilmu tersendiri dalam Islam, sehingga di UIN itu menjadi sebuah nama prodi. Artinya banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam tasawuf itu ya, yang perlu kita dalami. Di antaranya tadi disampaikan oleh Pak Helmon. Apa sih, apa yang disebut dengan hakikat, apa yang disebut dengan syariat. Nah, ini biasanya orang mengalamatkannya. Kalau syariat itu biasanya orang mengalamatkannya kepada ibadah-ibadah formal. Ya, syariat. Apa namanya? Salat 5 waktu, kemudian haji, zakat dan sebagainya. Itu formalitas. Memang dalam ajaran Islam itu ada ajaran-ajaran yang sifatnya formalitas. Formalitas itu artinya terlihat ditampakkan di sholat 5 waktu segala macam. Dan dalam kajian syariat, dalam kajian fikih ya, lebih fokus pada fikih, memang keabsahan satu nilai ibadah formalitas itu dilihat dari amalia fisiknya. Misalnya kalau orang itu sholat, kemudian dia niat membaca takbir, lalu kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, dan seterusnya ada tumakninah sampai salam. Kalau itu dilaksanakan, secara fikih itu sah, secara syariat itu fikih. Tapi bagaimana dengan pemaknaannya? Jadi kalau misalnya ada orang sholat, kemudian sholatnya tidak konsentrasi, kalau dalam bahasa Sundanya melawung gitu ya. Secara fikih itu sah. Tapi secara substantif ya, kemudian secara hakiki. Nah, ini persoalan lain. Kalau hakiki itu mencoba menangkap kepada makna substansi dari sebuah kegiatan atau ibadah formalitas ya. Sehingga setiap syariat itu pasti ada hakikatnya.
Nah, misalnya kalau misalnya kita sholat, itu diawali dari takbiratul ihram misalnya. Syariatnya, formalnya takbiratul ihram itu adalah ungkapan Allahu Akbar. Tapi makna hakikat dari Allahu Akbar itu luar biasa maknanya. Ya, di situ pakai apa namanya? Pakai afalut tafdhil ya, akbar. Artinya Allahu Akbar. Tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu, yang lebih besar. Artinya yang lain itu kecil. Nah, jadi oleh karena itu beragama yang baik itu adalah bukan beragama yang formalitas saja, tapi juga agama yang substantif. Ya, formalitasnya itu orang itu sholat, tapi substansinya, hakikinya itu orang menerjemahkan sholat dalam perilaku sehari-hari. Itu artinya hakiki atau hakikat gitu ya. Ya sama lah, kita bisa memaknai, kita bisa panjang itu merangkaikannya mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, itu semua bisa ada makna substansinya, ada makna hakikatnya gitu ya. Bacaan Al-Fatihah sampai kepada salam. Misalnya yang terakhir salam. Salam itu apa namanya? Formalnya ya mengucapkan assalamualaikum ya. Tapi kalau kita memaknai secara hakiki, salam itu artinya pesan kedamaian ya. Artinya orang yang sholat itu mestinya orang yang menebarkan salam, menebarkan kedamaian kepada sesama. Nah, jadi beragama ya, atau khusus beragama Islam itu ya harus mengikuti syariat dan harus juga memaknai secara hakikat. Apakah ada orang yang bersyariat tanpa hakikat? Ya tentu ada. Beribadah secara formal, yang penting formal saja, jalan aja. Hakikatnya tidak ada. Adakah orang yang beragama hanya hakiki tanpa formal? Ada juga, karena ada sebagian apa namanya pengamal yang menganggap bahwa yang penting itu hakikatnya ya. Yang penting itu kan mengenal Allah. Nah, yang penting itu sampai ke atas pakai tangga. Kalau sudah di atas tangga itu dibuang. Kalau sudah sampai mengenal dengan Allah, berarti tidak perlu lagi sholat. Nah, tentu itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Bahwa beragama itu ya hakikat, syariat dan hakikat harus dijalani. Dan itulah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita ya. Jadi sering Nabi mengatakan bukan mukmin yang baik apabila dia tidur sementara tetangganya itu kelaparan. Itu kan sesungguhnya Nabi sedang mengajarkan hakiki dari sebuah keberagamaan ya. Atau misalnya hadis yang sangat terkenal, sudah jam 6 nih. Mangga Pak Moderator, apa mau dilanjut? Saya mangga silakan aja. Tidak terdengar suaranya Pak Moderator. Suaranya Prof, maaf. Prof. Suaranya Prof. Suaranya kedengaran. Masih di mute. Prof Sofian masih di mute. Suaranya Prof. Ya silakan Pak. Ini Prof. Assalamualaikum. Suaranya. Nah, sudah. Assalamualaikum. Bisa Prof? Bisa silakan. Oke. Singkat Ya, banget, makasih Pak. banyak Prof. Ya, ini luar biasa pencerahan pada pagi hari ini ya. Sayangnya tadi terpotong apa namanya? Tidak tampil terakhir itu tadi slide-nya Pak Rektor. Nanti PPT-nya dibagikan, Pak. Ya, makasih. Apa tadi yang disampaikan? Memang kayaknya inilah solusi untuk bagaimana menyikapi seluruh persoalan kehidupan. Tetapi kenyataannya di lapangan terkadang ini Prof dinafikan ya. Jadi mungkin karena pandangan kita tentang tasawuf itu masih pandangan lama, tetapi kita belum maknai. Saya biasa katakan begini bahwa apapun ilmu kita sebenarnya itu adalah jalur ya.
jalur untuk memperkuat akidah kita dan jalur untuk melakukan proses pensucian ya. Mohon dikoreksi Prof, sekarang saya coba ada dua kosakata yang selalu saya coba sosialisasikan. Yang pertama, spiritualisasi keilmuan ya. Nah, kuncinya nanti itu bagaimana mengkonfirmasi dan saling mengintegrasikan antara kaulia dengan kaunia apapun bidang ilmu kita. Nah, ketika itu terwujud, nah, apapun ilmu kita adalah tariqah sebenarnya untuk berma'rifah. Kemudian kedua, tadi ada yang menarik bahwa akhlak itu adalah spontanitas. Dalam pandangan ilmu neuroscience bahwa ulangan-ulangan yang kita lakukan, apakah itu zikrullah, apakah itu amalan-amalan saleh, memang itu ujung-ujungnya pada dampak sambungan neuron spiritual kita di otak dan di hati, sehingga otomatis jadi latihannya sebenarnya tadi di proses pensucian ya. Nah, proses pensucian harus kita maknai bukan hanya zikir tinggal di dalam kesepian, tetapi dimanapun kita berada itu bisa merupakan suatu proses pensucian. Hadirnya kejujuran, hadirnya tanggung jawab, transparansi di pekerjaan itu adalah proses pensucian sebenarnya. Nah, sehingga sekali lagi bahwa ini perlu bahwa karena apa yang kita alami sebenarnya ini adalah buah dari dikotomi keilmuan, Prof. Mohon diluruskan Pak Rektor kalau keliru, sehingga perjuangan kita bagaimana mengembalikan keilmuan yang terintegrasi, artinya spiritualisasi keilmuan. Ya, ya, saya kira itu Prof. Kami persilakan dengan singkat dan jelas. Ya. Pak, ini dari UI Makassar ya, Masya Allah. Prof, Niralam. Iya, jumpa kembali. Ini, nah kemudian beliau memunculkan istilah lain, tarekat. Wah, ini panjang lagi ya. Jadi nanti kita ada kajian sendiri. Jadi tentu kalau disampaikan banyak sila agak bingung. Ada salik, ada tarekat, ada suluk ya. Jadi ya, saya setuju ya. Spiritualitas itu bisa masuk kemana saja. Jadi spiritualitas itu artinya memasukkan spirit ya, memasukkan spirit dari sesuatu yang dianggap garing ya, dianggap garing. Ada spiritnya di situ. Spirit itu ya hakikat ya, kalau bisa dikatakan seperti hakikat. Ya spiritualitas keilmuan apapun ilmu yang kita miliki. Kan Islam itu sebenarnya tidak mengenal dikotomi ilmu ya. Kalau Islam itu ilmu itu sama. Tidak ada itu ilmu agama, ilmu umum itu. Itu cuman karena untuk administrasi keilmuan kemudian kita membaginya menjadi dua dikotomi. Al-Quran itu hanya mengatakan iqra, bacalah, pelajarilah. Dia tidak pernah memilah-milah ada ilmu-ilmu. Itu artinya sesungguhnya semua ilmu itu wa'allama Adam al-asma kullaha. Jadi ilmu itu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu itu ada spiritnya. Tapi kemudian ketika ilmu itu sampai kepada kita, ada proses sekularisasi di situ. Ilmu itu kemudian dihilangkan dari spiritnya. Maka kemudian ada upaya untuk melakukan apa yang disebut dengan Islamiyatul Ilm ya. Jadi Islamiyatul Ilm itu Al-Faruqi itu banyak kali yang bicara tentang itu ya. Islamiyatul Ilm itu sesungguhnya adalah sebuah proses bagaimana ilmu itu dikembalikan spiritnya, spiritualitasnya. Ya saya kira hatta ilmu yang kita lihat sebagai sesuatu yang eksak sekalipun itu, di situ ada spiritnya. Ya, bagaimana ilmu matematika atau ilmu fisika itu semuanya mengajarkan tentang tauhid ya. Astronomi itu sangat jelas sekali tauhidnya gitu. Itu yang disebutkan oleh Pak Alam ini sebagai apa yang disebut dengan spiritualitas keilmuan. Ya tentu itulah yang sebenarnya yang perluasan dari tazkiyatun nafas itu. Tazkiyatun nafas itu kan itu sebenarnya proses diri dulu ya. Nanti dari situ kemudian muncul setelah aktualisasi diri nanti akan muncul ke spiritualitas keilmuan, spiritualitas lembaga. Ujung-ujungnya nanti menjadi spiritualitas sebuah konstitusi yang lebih besar gitu ya. Jadi tasawuf itu sebuah
proyek yang sangat besar, sangat penting ya untuk proses Tazkiyatun Nafas ini. Demikian Prof. Sofyan. Ya. Oke, terima kasih Banyak, Pak. Prof. Ini satu lagi Pak, ini satu lagi karena ada Mas Don dari BPIP RI ini, kelihatannya tapi ada singkat ya, ini satu orang lagi nih. Yang lainnya mohon maaf, ini Mas Don dari BPIP RI, silakan Pak. Terima kasih Bapak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof, bagaimana secara praksis dan kontekstual itu membangun tazkiyatun nafs bagi generasi muda, utamanya melalui pendidikan karakter? Terima kasih Bapak Prof. Ini luar biasa bagus nih pertanyaan itu ya. Jadi kira-kira sekarang ini yang menjadi concern perhatian kita bersama itu kan memang generasi milenial ya, karena ini yang akan mengisi 2045 ya, Pak, masa emas kita. Kita ini kan generasi-generasi yang mungkin di 2045 itu ya, tidak hadir boleh jadi ya. Karena 20 tahun ke depan itu waktu yang relatif lama juga untuk usia itu. Nah, kalau teori dasarnya bagaimana proses tasawuf itu atau tazkiyatun nafas itu dijalankan, itu konsep dasarnya sebenarnya sederhana ya. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan, menerjemahkannya untuk konteks milenial. Misalnya, ya, dulu ulama-ulama itu mengajarkan demikian ya, saya tadi katakan. Pertama, zikir harian. Ya. Zikir harian itu kita mulai dengan waktu yang khusus setiap hari gitu ya, setiap waktu untuk kesadaran dan kehadiran hati. Kemudian setelah itu muhasabah rutin, sisihkan waktu sebelum tidur dan sebagainya ya. Lalu kemudian khalwat berkala. Khalwat berkala itu dari 24 jam itu ada waktunya kita mungkin untuk berkhalwat ya, untuk menyendiri. Hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu proses khalwat yang sering dijalani. Nah, tapi tentu ini kan untuk generasi-generasi milenial kan harus diterjemahkan melalui platform-platform yang populer ya. Misalnya zikir harian itu kan bisa kita terjemahkan atau wujudkan dalam bentuk konten-konten TikTok misalnya, atau misalnya konten-konten harian di Instagram yang sangat populer bagi generasi milenial. Demikian tuh muhasabah rutin. Muhasabah rutin juga kan bisa dilakukan dengan media-media yang sangat populer di kalangan generasi milenial sekarang ya. Jadi ini saya kira tantangan yang sangat penting bagi kita ya, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen ya. Bagaimana menyampaikan materi-materi muhasabah itu dalam bentuk-bentuk platform-platform yang dikenal. Lalu kemudian tentu ya khalwat berkala ini kan, khalwat berkala itu kan hanya satu metode atau satu ajaran ya. Metodenya tentu sangat ditentukan, disesuaikan dengan generasi-generasi hari ini. Nah, jadi tentu saya melihat model tazkiyatun nafasnya yang diajarkan oleh para ulama-ulama sufi dulu itu memang harus diterjemahkan dengan makna kekinian. Saya kira ini UPI ini, Masjid Al-Furqan ini, saya kira sesungguhnya sedang menerjemahkan itu ya, sedang menerjemahkan itu dengan platform yang berbeda, yang ya saya kira ini luar biasa ini masjid, atau saya kira bukan Al-Furqan atau UPI-nya ya, atau saya tahu kan di Al-Furqan juga ada kajian-kajian tafsir juga ya, saya lihat itu di jadwal itu, karena dulu kan putra saya juga kuliah di sini, jadi saya suka ngelihat di masjid itu jadwal-jadwal pengajian rutinnya. Luar biasa ya. Pak Bapak dari BPIP ya, Pak Bung Don ya. Ini tentu kita memang harus diskusi banyak ini terkait dengan menerjemahkan tazkiyatun nafas untuk kalangan milenial ini. Tentu karena waktunya sangat terbatas, saya tidak mau mengganggu aktivitas Bapak. Saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Demikian Pak Prof. Sofyan. Terima kasih Pak Rektor telah menyampaikan
insya Allah nanti pada waktu